Hai semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Brupinam. Saya dari kelas 3A, Prodi D4 Gizi. Saya akan membahas tentang asam lemak bebas. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi yang biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini semakin cepat dengan adanya faktor seperti panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka akan semakin banyak kadar asam lemak bebas yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%, yaitu 0,03%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1% jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak yang tidak menguap dengan jumlah atom C yang lebih besar dari 14. Akibat meningkatnya asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dari minyak kelapa sawit sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari tandan yang dipanen sampai tandan yang diolah di pabrik. Kenaikan asam lemak bebas ini disebabkan adanya reaksi hidrolisasi pada minyak. Faktor peningkatan asam lemak bebas. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar asam lemak bebas yang relatif tinggi dalam minyak sawit, yaitu pemanenan buah sawit yang tidak tepat. Contohnya buah sawit yang dipanen sebelum usianya. Yang kedua, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. Yang ketiga, pemupukan buah yang terlalu lama. Yang keempat, proses hidrolisa selama di pabrik. Bahaya asam lemak bebas yaitu asam lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi dan hidrolisa enzim selama masa pengolahan dan penyimpanan. Yang kedua, dalam bahan pangan, asam lemak dengan kadar lebih tinggi dari berat lemak akan mengakibatkan rasa yang tidak diinginkan dan kadang-kadang dapat meracuni tubuh. Yang ketiga, timbulnya racun dalam minyak yang dipanaskan. Bila lemak tersebut diberikan kepada ternak atau diinjeksikan ke dalam darah, akan timbul gejala diare, kelambatan pertumbuhan, pembesaran organ, kanker, kontrol tak sempurna pada saraf pusat, dan mempersingkat umur. Keempat, minyak yang telah berubah menjadi warna coklat kehitaman akan mengakibatkan kadar kolesterol darah meningkat yang tidak baik